motif crypto collection ini ya. Nah, ini kan soft ya, tapi kesannya tradisional dan gitu. juga cantik ya. Iya, gitu loh. Jadi dia tidak maksudnya kehadiran motif ini tidak berteriak gitu loh. Hai, selamat pagi. Kembali lagi di acara yang kita tunggu-tunggu, Inspire Corner by Sunpower. Dengan host hari ini masih bersama saya, Awan yang paling kece dan penuh dengan keriaan. Dan bintang tamu kita hari ini atau narasumber kita hari ini ada Ibu Dian Agustin. Beliau adalah dosen arsitektur di kampus UPN Veteran Jatim. Selamat pagi Bu, gimana kabarnya? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Ya, oke. Sehat ya? Sehat. Dan tema perbincangan kita dengan Ibu hari ini adalah interior design dan keramik. Jadi interior design adalah salah satu cabang dari bidang arsitektur ya. Nah, interior design sendiri adalah mendesain sebuah space atau ruang. Nah, mendesain di sini dalam arti bagaimana ruangan tersebut terlihat, berfungsi sebagai apa, dan bagaimana feel atau suasana yang akan ruangan tersebut sampaikan. Dan tentunya hal-hal tersebut itu harus selaras dengan kebutuhan ruang, budaya, dan juga lifestyle dari si pengguna ruangan tersebut. Nah, saat ini interior design ini memiliki disiplin ilmunya sendiri kan ya Bu ya? Iya. Nah, kalau mau mempelajari interior design ini pasti kita akan melibatkan warna, bahan material, penghawaan, dan pencahayaan pada suatu ruangan. Dan tentunya pasti dibutuhkan kreativitas, sensitivitas, dan juga passion. Karena apa? Karena interior design sendiri itu merupakan fashion dari ruangan itu sendiri. Nah, kalau saya mau tanya nih sama Ibu, udah berapa lama berkecimpung di dunia interior design? Saya lulus kuliah itu langsung terjun ke dunia interior design. Jadi saya waktu itu belum jadi dosen. Jadi ikut di biro konsultan interior selama 4 tahun, dan memang tujuan saya ingin ke interior dulu gitu. Padahal saya lulus arsitek, tapi karena jiwa saya di interior, saya ingin interior. Kemudian tahun 2004 itu saya diterima menjadi dosen di UPN, dan alhamdulillah juga itu saya mengajarnya mulai dari 2004 sampai sekarang itu mata kuliah saya mata kuliah interior gitu. Iya. Jadi cukup lama ya? Iya, udah cukup lama. 2004. Oke. Nah, selama itu bisa nggak sih di-sharing sama kita nih achievement apa aja yang udah Ibu capai? Apa ya, saya merasa belum apa-apa sih gitu. Jadi kalau dibilang apa pencapaian ya istilahnya terbesar ya, pencapaian saya bisa berbagi ilmu ya dengan menjadi dosen ini itu merupakan sebuah anugerah ya buat saya. Karena apa? Karena dengan saya berbagi ilmu, pastinya kan nanti ada banyak lulusan-lulusan yang sukses di luar sana, dan itu juga membuat saya jadi bangga gitu dengan mereka. Dan tidak menutup kemungkinan mereka mungkin bisa lebih hebat dan lebih baik dari ya pasti harus gitu ya kan. Nah, itu sih pencapaian terbesarnya menjadi seorang tenaga pengajar yang sudah cukup lama di bidang interior design. Nah, sebagai seorang akademisi nih Bu, bisa nggak sih dikasih tahu kepada kita semua perbedaan mendasar dan perbedaan terbesar dari interior design dan arsitektur? Gini, kalau menurut saya perbedaan mendasarnya sebenarnya ini ya, kalau persamaannya dulu ya. Persamaannya itu sama-sama bergerak di bidang seni ya, maksudnya feel estetikanya itu juga sama ya, arsitek dan interior. Cuman perbedaannya itu kalau dari sisi makro dan mikro gitu ya. Kalau di arsitektur itu kita bicaranya makro dulu, kemudian kita baru melihat ke mikro. Ya, jadi misal gini, kita mendesain itu
katakan bentuknya dulu, Iya. fasadnya atau Iya. apa, baru kita lihat ini detailnya, sambungan ini seperti ini gitu. Nah, tapi kalau di interior itu menurut saya kebalikannya gitu. Kita melihat dari mikronya dulu, baru kemudian kita mengarah ke makro ya. Jadi kita melihat misalnya detail motif dari lantainya, dindingnya, perabotnya, baru kita melihat oh suasananya kita bangun seperti ini. Seperti itu. Menurut Nah, saya itu. tadi Ibu sempat menyinggung masalah estetika ya. Nah, Ya. setahu saya kan interior design ini pasti mengandalkan estetika untuk menghidupkan sebuah ruangan. Nah, pertanyaannya komponen-komponen penting apa saja yang diperlukan untuk mendukung estetika tersebut? Oke, tentunya di dalam interior kita tidak lepas dari 3 elemen ya. Jadi elemen lantai, elemen dinding, dan elemen plafon ya. Jadi 3 hal itu yang perlu kita perhatikan Ya. gitu, dan semua saling bersinergi ya, tentunya. Jadi kemudian kalau kita sudah memperhatikan itu, kita harus melihat unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam merancang sebuah interior Iya. gitu. Jadi ada banyak sih sebenarnya, salah satunya misalnya dari sisi tekstur ya, kita tekstur ini bisa menghasilkan suasana seperti apa sih gitu. Kemudian warna itu juga, kemudian proporsi, nah itu juga mempengaruhi estetika. Misalnya saja kalau ruangannya sempit, kemudian memakai motif yang besar-besar misalnya, nah ini kayaknya kurang proporsi gitu. Nah, sehingga itu bisa mengurangi estetika seperti itu. Seperti itu. Iya. Nah, tadi kan sempat saya singgung nih, interior design itu merupakan sebuah fashion dari ruangan tersebut. Nah, itu kan pasti nanti kedepannya akan selalu berkembang. Ya. Nah, menurut Ibu nih, gimana sih perkembangan fashion itu tadi, interior design itu sampai saat ini bisa berdasarkan dari stylenya ataupun trennya? Oke. Kalau saya mengikuti webinar ataupun mengikuti perkembangan di asosiasi ataupun di pengetahuan tentang material bahan bangunan dan lain-lain, itu tren untuk saat ini mengarah kayaknya kembali ke tradisional gitu. Kembali ke tradisional. Ya, jadi tema yang diusung itu adalah kenyamanan, kemudian kesannya bersih gitu ya. Terus kemudian ada unsur etniknya masuk di situ. Etnik, Ya. suku budaya seperti itu. Ya, ya. Oh, seperti itu. Ya. Nah, Menurut saya itu. Kalau Ibu sendiri pernah nggak sih berkecimpung atau langsung masuk ke ranah properti di bidang Ibu nih khususnya? Kalau pada saat saya ikut di biro konsultan interior, tentunya kan saya berkecimpung ya di sana. Iya, iya. Nah, tapi begitu saya menjadi dosen, ya tetap saya istilahnya tidak lepas gitu ya. Karena apa? Karena ilmu yang kita ajarkan itu harus update gitu kan, Iya. dengan apa yang ada di lapangan gitu. Jadi saya juga punya konsultan interior sendiri, cuman memang tidak maksudnya tidak besar sekali gitu ya. Iya. Tapi itu adalah media saya untuk bisa tetap update dengan dunia luar, Dunia luar, gitu. oke. Jadi kan harusnya connect ya antara. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya temanya agak saya persempit nih, tentang penggunaan material pada interior, ada nggak sih Bu tips atau trik pengaplikasian bahan material itu pada interior? Ya menurut saya itu pertama harus dipelajari
karakternya dari material itu ya. Oke, ya. Kemudian dia bisa itu tadi menghasilkan kalau kita terapkan dalam interior, dia bisa menghasilkan suasana seperti apa. Kemudian dari sisi keamanan atau ini kenyamanan, dia bisa aman nggak kalau kita pakai gitu ya kan? Karena oh iya, untuk tren itu juga sebenarnya yang ke arah-arah sekarang ini juga yang sustainable itu yang digemari gitu, apalagi di luar negeri ya kan, yang misalnya kalau bahan itu bisa didaur ulang atau apa itu juga kasnya tambah besar gitu. Oke, seperti Ya, itu. itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin keramik dan granit nih, gimana Ya. sih tips dan triknya untuk penggunaan material keramik dan granit untuk diaplikasikan di interior? Bisa dari floor tile atau Ya. mungkin wall tile dan diaplikasikan pada furniture lainnya nih. Ada Ya. nggak tips dan triknya? Kalau menurut saya kan pertama dipelajari motif dari granit dan keramik itu sendiri ya. Ya. Terus aktivitas di dalam ruangan yang akan dipasang itu juga mempengaruhi Oh, maksudnya mau dibuat motifnya. kegiatan Iya, apa, seperti iya itu ya. gitu kan. Itu juga ada pengaruhnya. Misalnya untuk kantor gitu, harus yang seperti apa gitu, sehingga menimbulkan nanti suasana apa. Misalnya harusnya dengan motif ini menimbulkan semangat bekerja. Nah, gitu. seperti itu. Emang bisa yang harus ya seperti itu bisa ya? lah ya. Terus misalnya kita mendesain untuk ruangan anak-anak misalnya. Nah, ada motif-motif yang misalnya membuat keceriaan nantinya. Mungkin motif yang lucu-lucu atau yang cerah gitu mungkin ya. Ya gitu. Tapi tentunya kehadiran dari granit maupun keramik ini kan tidak berdiri sendiri ya. Dia nanti tetap didukung oleh perabot, didukung oleh warna cat, dinding ya, dan lain-lain itu banyak. Jadi saling melengkapi lah. Saling melengkapi. Ya. Nah, ngomong-ngomong soal keramik dan juga granit nih, menurut perspektif ibu sendiri, saat ini motif apa sih yang lagi tren? Kalau mengarah dari yang tadi sudah saya sebutkan bahwa trennya itu ke arah apa itu namanya, Tradisional etnik. ya, dan tentunya itu juga mempengaruhi motif-motif ya. Ya. Ya kan kadang sekarang ini ada yang meskipun sebenarnya motifnya itu kelihatan agak rumit gitu ya, tapi dengan warna yang soft itu bisa kita terapkan sebagai action ruang misalnya. Nah, seperti itu. Terus kemudian juga ada motif-motif yang punya geometri tertentu misalnya. Nah, itu juga menurut saya untuk motif keramik lagi tren gitu. Jadi motif-motif seperti itu ya. Nah, Geometris ya. tadi kan ibu sudah sempat juga nih melihat koleksi-koleksi dari kami, Ya. dari keramik dan juga granit. Nah, menurut Ya. ibu sendiri ada nggak sih motif dari kami itu yang kira-kira lagi in untuk saat ini? Kayaknya banyak ya. Iya, tadi Banyak lihat gitu di ya, showroom, ya. di katalog tadi kan Mana juga ada ya banyak, ada beberapa yang tadi sebentar saya tadi coba lihat katalognya. Iya. Ini sudah saya sempat lihat-lihat dan saya pilih tadi bagus semua. Jadi misalnya kayak ini ya, motif crypto collection ini ya. Nah, ini kan soft ya, tapi kesannya tradisional Ya, dan gitu. juga cantik ya. Iya, gitu loh. Jadi dia tidak maksudnya kehadiran motif ini tidak berteriak gitu Iya, loh. Artinya dia bisa menunjang dari perabotnya dan lain-lain, jadi lebih mudah untuk di matchkan gitu loh dengan yang lain-lain ya. Sedangkan yang pola-pola geometris itu misalnya seperti ini, yang Solera kemudian Verso, nah seperti ini itu menurut saya bagus banget gitu. Jadi sebagai action ruangan, kemudian dia bisa kehadirannya tuh bisa
menggantikan misalnya peran wallpaper atau apa. Nah itu bagus gitu loh, untuk dinding juga sangat menarik. Berarti memang sangat recommended sekali ya. Ya, Jadi ya. nanti ibu kalau mau bangun rumah atau mau bangun toko Boleh. bisa lah order di Boleh, Sunflower boleh. Keramik ya. Boleh. Nah, kita hari ini udah bincang-bincang sama Ibu Dian Agustin dan kita udah dapat ilmu banyak dari beliau. Nah, bisa saya tarik kesimpulan nih Bu, bahwa keramik dan granit ini sendiri tidak bisa dipisahkan dari interior design. Mengapa? Karena keramik dan granit sendiri itu juga menjadi salah satu elemen penting pada sebuah ruangan. Karena bisa diaplikasikan di ruangan tersebut, misalnya diaplikasikan untuk lantai atau untuk tembok ya, seperti itu. Dan tentunya pengaplikasian ini pasti mendukungkan pendukung yang lain, bisa didukung oleh furniture ataupun yang lain-lain lah seperti itu. Iya. Dan dapat dipastikan bahwa produk Sunflower Keramik ini sekarang kita merambah ke tren tradisional dan juga etnik seperti yang disampaikan oleh Ibu Dian Agustin tadi. Nah, cukup sampai di sini bincang-bincang kita hari ini dengan Ibu Dian Agustin. Kita sampai jumpa di bincang-bincang yang lainnya. Jadi stay tune ya di Inspire Corner by Sunflower. Terima kasih ya Bu. Ya, Bye-bye. Saya ketawa terus gimana? Ojo lali Nikita Mirzani ku loh ya. Yang penuh dengan keriaan itu tadi. Tadi yang Ibu sampaikan itu kan yang keramik. Nah, kalau yang granit ada nggak Bu yang lagi in gitu kira-kira? Ada ya. Tadi sih saya juga sempat lihat yang granit ya. Iya. Ini bagus ini. Kemudian motifnya apa itu namanya? Kayak mirip batu sih kalau Iya misalnya gitu di ya, pinggir-pinggir sungai sehingga gitu. kalau misalnya ini dikombin dengan furniture yang polos itu sangat-sangat Sangat cocok, bagus. kelihatan Iya. adem gitu ya. Iya benar gitu kan, seakan-akan seperti hamparan pasir gitu kan. Iya, iya. Ya Nah, itu motifnya. kebetulan Jadi barangnya ada di kembali belakang ke itu tuh. alam gitu loh. Lah, itu barangnya dari situ. Oh iya iya. Misalkan dari dunia interior design karena keramik. Biasanya dan kok granit ngapalin sendiri- gini tuh di kamar mandi gitu ya, di Karena kaca. keramik dan ini menjadi salah satu elemen penting. Jadi Terus keramik di dan mana? granit- Jadi keramik dan granit